Shalom jemaat Tuhan, sukacita yang luar biasa saat malam hari ini kita dapat kembali bersama-sama beribadah, memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Saya percaya bahwa sukacita yang daripada Tuhan memampukan kita untuk senantiasa datang dengan hati yang rindu memuliakan Dia. Amin. Mari sebelum lebih lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih satu hari lagi Tuhan beri kesempatan kepada kami untuk kami boleh menjalani hari ini. Dan jika malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali menyatukan hati kami, menaikkan pujian penyembahan kami, biarlah semuanya itu boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Engkau menyertai ibadah kami ya Bapa. Engkau mengurapi kami semua, baik kami yang melayani Tuhan maupun seluruh sidang jemaat Tuhan yang bergabung dari berbagai daerah. Biarlah Tuhan Engkau yang akan terus memberkati, menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, ibadah kami dari awal sampai selesainya kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Biarlah anugerah Tuhan terus nyata dalam setiap kehidupan kita. Dan malam hari ini kita boleh merasakan sukacita yang Tuhan berikan. Bukanlah sukacita yang sementara, tapi sukacita yang membawa kita kepada kemenangan. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Dalammu ku temukan sukacita, dunia takkan sanggup untuk berikan.
sampai kemuliaan bagi Allah kita yang besar dan luar biasa. Biarlah malam hari ini Bapak Ibu, sukacita yang mengalir daripada Allah terus memenuhi kehidupan kita. Kita dimampukan untuk senantiasa bersyukur dalam segala situasi dan keadaan. Terima kasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mau bawa hati kita untuk menyembah dan memuliakan Dia. Mari rasakan kebaikan dan kasih Tuhan dalam hidup kita.
Bapa. Hati kami yang rindu senantiasa tinggal dalam hadirat-Mu ya Bapa. Karena dalam hadirat-Mu kami memperoleh kekuatan yang baru. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan hal yang luar biasa yang dunia tidak berikan bagi kami. Sukacita, kekuatan, damai sejahtera melimpah mengalir. Dan sungguh kami kagum Tuhan akan segala karya kasih-Mu dalam kehidupan kami. Ini kehidupan kami Bapa, ini kehidupan umat-Mu Tuhan. Dan ini pengagungan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Haleluya. Mari bersama naikkan pujian ini. Kami kagum akan Engkau Bapa, kagum akan kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada duanya, sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya. Kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu ajaib selama-lamanya. Kasih-Mu besar dan luar biasa bagi kami selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Glory, glory bagi-Mu, Tuhan Engkau baik. Yesus, Haleluya, 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 haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Tak pernah berkesudahan Tuhan kasih setia bagi kami sampai dengan malam ini, kami percaya. Bahkan sudah sampai dengan minggu yang keempat, Tuhan, yang Kau pelihara kami, Engkau tolong kami, bahkan Engkau senantiasa jagai kami. Sungguh hati kami tertuju kepada Tuhan. Dan kami rindu memberi hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih malam hari ini. Kami rindu juga mendengarkan firman-Mu, merenungkan firman Tuhan,
berbicara bagi kami sekalian, biar kiranya pemberitaan firman Tuhan meneguhkan kami, menguatkan kami di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Salam jemaat Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan kesempatan yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan baik kepada kita, Tuhan tolong kita, Tuhan juga tuntun kita. Sampai dengan hari ini kita diberkati Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana caranya membuktikan kemurnian iman. Ada banyak kali saudara-saudara sekalian orang mengatakan bahwa imannya adalah iman yang paling benar, imannya adalah iman yang paling tepat. Atau ada banyak orang juga saudara sekalian berkata, oh saya lebih daripada yang lain. Atau misalkan imanku lebih hebat daripada yang lain. Saudara, perkataan-perkataan seperti ini perlu menjadi perhatian kita bersama-sama. Sebab kita bersama-sama harus mengerti dengan baik. Dari mana titik letaknya kita membuktikan kemurnian iman kita, dan dari mana titik letaknya kita bisa kemudian mendeklarasi bahwa iman kita murni di hadapan Tuhan. Bapak dan Ibu, saya percaya orang Kristen yang mengiring Tuhan, bahkan yang belajar ikut Tuhan seterusnya dalam hidup ini saudara-saudara, harus sampai kepada pembuktian imannya murni di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu mari kita renungkan firman Tuhan pada malam ini Bapak dan Ibu. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan 7. Dua ayat firman Tuhan hari ini kita renungkan bersama-sama. Alkitab berkata demikian. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka oleh sebab berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saya ingin membaca ulang saudara sekalian ayat yang ke-7. Alkitab berkata apa? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa sebetulnya kalau kita bicara tentang bagaimana kita orang-orang percaya harus membuktikan iman. Ternyata saudara sekalian, iman yang murni harusnya saudara sekalian itu ada sebuah tahapan dan juga ada sebuah proses yang terjadi untuk sampai di sana. Jadi tidak ada yang namanya iman instan. Saya sangat berharap di antara kita malam hari ini tidak ada yang kemudian menjadi orang yang berpikir ingin cepat dan cepat dan cepat. Orang yang ingin cepat dan cepat saudara sekalian biasanya itu tidak matang. Ya, sudah lihat saja kalau misalkan sesuatu yang dipercepat ya, misalnya pisang atau mangga atau apa misalkan ya, dipercepat begitu ya. Saudara, akhirnya apa? Matangnya tidak normal, kemudian juga ketika dinikmati pasti ada rasa yang kurang pas. Iman juga seperti itu saudara sekalian. Jadi sebetulnya bicara tentang iman yang bisa dibuktikan kemurniannya Bapak dan Ibu, ini perlu kemudian kita pikirkan. Ya, ketimbang saudara sekalian kita berpikir bahwa kita ingin cepat sampai di situ padahal tidak melalui proses ataupun tahapan-tahapan, menurut saya hal yang perlu kita pelajari hari ini adalah bagaimana caranya kita supaya sampai kepada iman yang murni itu. Bagaimana caranya supaya kita sampai kepada iman yang murni tersebut? 3 langkah sederhana. Yang pertama, siap menghadapi ujian dan cobaan. Siap menghadapi ujian dan cobaan. Alkitab katakan bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Bapak Ibu, saya percaya sejak kita menjadi orang Kristen ataupun orang percaya yang mengiring Tuhan, sejak saat itu sebetulnya hukum yang harus terjadi kepada kita adalah mengikut Kristus saudara sekalian, pasti akan ada tantangannya.
atau mengiring Tuhan, saudara sekalian, pasti akan ada yang namanya persoalannya. Ya, saudara harus ingat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, barang siapa mau ngiring dia, apa saudara sekalian, memikul salib dan kemudian apa? Menyangkal diri. Bukankah Yesus pernah berkata, saudara sekalian, serigala punya lobang, burung di udara punya sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Sebuah persepsi, saudara sekalian, bahkan juga gambaran bahwasanya betapa kalau menjadi anak Tuhan, saudara sekalian, pasti ada yang disebutkan dengan persoalan, ujian dan cobaan. Nah, inilah yang membawa kita bisa sampai kepada apa? Kemurnian iman. Jadi yang pertama, bagaimana supaya kita dapat membuktikan kemurnian iman kita, siap menghadapi ujian dan cobaan. Teks terjemahan asli, saudara sekalian, kata perasmos itu sebetulnya lebih tepat, saudara sekalian, diterjemahkan sebagai ujian ketimbang pencobaan. Makanya pencobaan, saudara sekalian, sekali lagi pasti akan berbeda dengan ujian. Ujian itu akan bertujuan memproses iman kita, kemudian membuat kita naik kelas, bahkan membuat kita kemudian tahan uji, saudara. Artinya apa? Ada pembuktian, saudara-saudara sekalian. Nah, saya ingin berkata kepada kita pada hari ini, mari ini menjadi bagian yang kemudian nyata di dalam diri kita. Dan saya berdoa, biar kiranya kita siap menghadapi ujian dan cobaan. Saudara, artinya apa? Saudara tidak perlu khawatir dan takut. Kalau saja misalkan kita diizinkan Tuhan melewati itu, atau kalau saja diizinkan Tuhan terjadi kepada kita, tidak perlu menjadi takut, tidak perlu menjadi bimbang. Jalani saja, saudara sekalian. Saya sangat percaya Tuhan lakukan yang terbaik bagi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, rela menderita bagi Kristus. Saudara tahu apa yang disebutkan dengan bagaimana caranya membuktikan kemurnian iman? Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, maksud semuanya itu adalah membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemuniannya dengan api, sehingga kau memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Ini kaitan dengan ayat 6. Maka Bapak dan Ibu, saya ingin berkata kepada kita, kalau kita bicara tentang bagaimana caranya sampai kepada kemurnian iman, ini harus rela menderita. Ya, rela menderita. Ya, saya percaya secara daging, saudara sekalian, tidak ada orang yang mau rela menderita. Betul nggak? Nggak ada. Pasti pilihan kita berkata apa? Aku ingin tenang, aku ingin nyaman, aku ingin ya enjoy, aku ingin dan seterusnya. Pasti begitu, saudara. Betul nggak? Pasti. Tetapi untuk sampai kepada kemurnian iman, tidak ada caranya. Lihat Ayub, supaya dia diproses dimurnikan, dia mengalami penderitaan. Iya kan? Supaya dia mengalami yang namanya naik tingkat, naik kelas, dia mengalami proses penderitaan, saudara sekalian. Dan itu bertubi-tubi, saudara. Lihat Paulus. Paulus juga hamba Tuhan yang banyak menderita, saudara sekalian. Sejak dia dipanggil Tuhan menjadi rasul, banyak sekali penderitaan yang dialaminya, saudara sekalian. Dan banyak sekali dia mengalami tantangan. Tetapi pada akhirnya dia membuktikan kemurnian imannya. Dan masih banyak lagi, saudara sekalian. Termasuk juga gereja mula-mula. Gereja mula-mula adalah orang yang banyak menderita. Bukan cuma menderita sebenarnya karena mereka menjadi anak Tuhan, tetapi karena mereka memberitakan Injil, karena mereka memberi kesaksian, dan seterusnya. Ini yang menjadi bagian pemikiran kita bersama-sama. Bapak dan Ibu, saya ingin mendorong kita bersama-sama hari ini. Mari kita pikirkan satu hal dalam diri kita bersama-sama, bahwa kerelaan kita menderita itu akan membuktikan kita memiliki apa? Kemurnian iman. Dan saya percaya inilah yang meneguhkan perjalanan kita. Saya berdoa, saudara sekalian, kemurnian iman kita ketika kita rela menderita, saudara, itu menjadi apa? Tahapan bagaimana Tuhan kemudian mengikis segala sesuatu yang tidak baik dalam diri kita. Dan akhirnya dari penderitaan tersebut, saudara sekalian, timbul iman. Dari penderitaan itu timbul harapan. Dari penderitaan itu timbul, saudara sekalian, apa? Karakter yang kemudian dimurnikan. Jadi banyak aspek, Bapak Ibu. Kalau kemudian Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, banyak aspek yang kemudian akan terjadi dalam diri kita. Saya sangat berharap saudara-saudara dan saya hari ini
kita siap sedia terhadap tersebut. Dan kalau Tuhan izinkan itu, silahkan Tuhan lakukan bagi kita. Karena kita tahu kita akan dibawa kepada apa? Tahapan dan proses pemurnian iman. Yang ketiga yang terakhir saudara sekalian, menjadi penting kita bersama-sama bagaimana caranya kita sampai kepada kemurnian iman atau membuktikan kemurnian iman. Yang ketiga adalah bersedia diproses oleh Tuhan. Siap menghadapi ujian, rela menderita bagi Kristus, itu adalah bagian daripada proses. Tetapi tahukah saudara sekalian, proses daripada Tuhan tersebut sebetulnya akan membawa kita mulai dari hal-hal yang mungkin kita, saudara sekalian, tidak pahami sampai kepada kita pahami. Kalau orang yang masih bayi rohani, saudara sekalian, ketika dia dihadapkan dengan persoalan, pasti banyak komplain. Komplain. Ya, pasti mereka berkata, kok gini sih jadi anak Tuhan? Katanya kalau anak Tuhan akan diberkati. Katanya kalau anak Tuhan akan mengalami pertolongan dan berkat. Kok begini? Pasti akan komplain. Kenapa? Karena dia saudara sekalian masih bayi rohani. Ya, saudara lihat anak-anak umumnya saudara sekalian lebih banyak komplainnya ketimbang saudara sekalian yang sudah dewasa. Kenapa? Karena anak-anak belum bisa mencerna seluruh kejadian itu. Sama. Bayi rohani juga seperti saudara sekalian. Nah, untuk kita sampai kepada pembuktian kemurnian iman, maka proses ini terjadi, saudara. Maka menurut saya, ketika kita bersama-sama merelakan diri kita, diproses oleh Tuhan, diproses dengan pengalaman, diproses dengan kejadian hidup, diproses dengan Tuhan izinkan bertubi-tubi pergumulan-pergumulan. Saudara dengarkan yang baik, ini yang akan membuat kita menjadi pribadi yang memiliki kemurnian iman. Jangan pernah berharap memiliki kemurnian iman kalau saudara tidak melewati berbagai macam proses tersebut. Saya sangat berdoa kiranya Tuhan tolong kita dan Tuhan berkati kita. Tuhan bawa kita untuk mengalami hal ini dengan baik. Kiranya sharing firman Tuhan pada malam hari ini membawa kita dekat kepada Tuhan dan terus memurnikan iman kita sehingga kita mampu membuktikan kepada orang lain sekeliling kita bahwa kita adalah orang-orang yang memiliki kemurnian iman. Tuhan memberkati kita bersama-sama. Haleluya. Mari naikkan puji dan bantuan saudara sekalian biar kita belajar mengerti bagian ini bahwasanya Tuhan lakukan yang terbaik bagi kita. Tuhan juga menopang seluruh kehidupan kita, bahwa Tuhan akan terus memproses seluruh kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, doa kami di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan tolong kami. Kalaupun terjadi bagi kami pada hari ini persoalan-persoalan pergumulan, kami tahu itu memproses kami, membuktikan kemurnian iman kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ini doa kami di hadapan-Mu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku
Cobalah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku rindu hadiratmu, hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Penyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Allah kami. Kau layak dipuji, Kau layak diagungkan selama-lamanya. Kau layak dimuliakan, Kau layak dibesarkan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau ditinggikan selama-lamanya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Allah Bapa kami yang luar biasa. Terpujilah nama-Mu Tuhan kami yang heran, Allah yang hebat, Allah yang dahsyat, Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Tidak pernah meninggalkan kami Tuhan Yesus. Oh, sumber kemenangan bagi kami, sumber sukacita bagi kami, yang senantiasa menolong kami dan memberkati kami Tuhan Yesus. Bahkan Engkau nyatakan kebaikan bagi kami, dan Engkau terus berjaga atas kami. Bawa kami dekat kepadamu Tuhan Yesus. Bawa kami dalam lindungan-Mu, dalam naungan. Sebab sekalipun kami mengalami banyak tantangan, kami tahu ujian, cobaan membawa kami khususnya menjadi murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah sumber sukacita bagi kami dan sumber kekuatan yang memberi pertolongan bagi kami selama-lamanya. Haleluya.
Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Lagi katakan Yesus sukacitaku, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam hatiku. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Sukacita kami dalam Engkau Tuhan Allah kami yang besar. Sukacita kami di dalam Engkau Tuhan kami yang ajaib selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Glory bagi-Mu. Dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan dimanapun engkau berada pada malam hari ini, dengarkan dengan baik. Engkau dan saya harus membuktikan kemurnian iman. Itu sebabnya bersiaplah menghadapi tantangan, bersiaplah menghadapi ujian cobaan, dan rela menderita karena Kristus. Itu akan memastikan proses Tuhan bagimu dan membuat engkau mengalami kemurnian-kemurnian itu. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan engkau, Tuhan tidak akan pernah biarkan engkau. Selalu ada cara yang Tuhan buat untuk menolongmu, memberkati engkau, dan Dia akan terus menopang seluruh kehidupan. Semua jemaat Tuhan yang siap untuk hal tersebut, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, rasakan jamahan Tuhan, rasakan pertolongan Tuhan. Yang sakit pasti disembuhkan Tuhan, yang lemah pasti dipulihkan Tuhan. Bahkan orang-orang yang bergumul dengan permasalahan, pintu terbuka, jalan keluar Tuhan berikan bagimu.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadilah seperti iman mereka Tuhan, bahwasanya mereka percaya kepada Kristus yang menolong, memberkati. Dalam nama Yesus, kiranya Engkau melepaskan mereka dari berbagai macam kesulitan. Kalau Tuhan izinkan mereka mengalami penderitaan, biar kiranya kekuatan Tuhan ada pada mereka, sehingga mereka sampai kepada pembuktian iman yang murni, iman yang murni, iman yang murni di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah dan pulihkan setiap mereka. Haleluya, haleluya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Lagi katakan di depan Tuhan, Kau tunjukkan. Haleluya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia, Kau mulia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia. Lagi katakan ya Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan baik bagi kami. Tuhan menolong kami, memberkati kami dalam segala hal. Walau kami dihadapkan dengan persoalan pergumulan, kami tahu Tuhan sedang mengerjakan yang terbaik bagi kami. Dalam nama Yesus, berkati kami semua malam ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Biarlah kita terus dimampukan Tuhan di dalam pemurnian iman kita. Terima kasih buat Bapak Gembala yang boleh menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Tuhan memberkati dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan juga keluarga. Terima kasih juga buat seluruh pelayan Tuhan yang boleh mengambil bagian dalam ibadah kita malam hari ini. Tuhan memberkati, dan juga asar virtual Tuhan Yesus memberkati. Dan juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang tetap setia mengikuti ibadah. Biarlah ibadah kita boleh menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Pengumuman untuk kegiatan sepekan, ibadah Sabtu akan diadakan pada Sabtu depan kembali seperti biasa jam 6:30 malam melalui YouTube channel GBI Taman Anggrek dan juga melalui Instagram GBI Taman Anggrek. Dan pada hari Minggu diawali dengan ibadah sekolah minggu jam 8:30 pagi, kemudian dilanjutkan dengan ibadah umum jam 10 pagi secara onsite di Gria Veritas Jalan Tomang Utara nomor 28. Mari Bapak Ibu boleh mengambil bagian dalam setiap kegiatan ibadah. Ibadah onsite juga akan dilaksanakan melalui disiarkan secara
langsung melalui Instagram GBI Taman Anggrek. Dan pada hari Selasa nanti ada ibadahfaith.com atau Komsel jam 8 malam melalui aplikasi Zoom. Link akan dibagikan pada hari H. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan syukurnya bisa disampaikan melalui transfer ke nomor rekening yang sudah tertera di layar monitor. Dan terima kasih atas setiap persembahan yang sudah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan mari terus mendukung pelayanan ini dengan like, share dan juga subscribe channel YouTube GBI Taman Anggrek dan memfollow Instagram GBI Taman Anggrek. Demikian pengumuman yang dapat kami sampaikan dan kita akan akhiri ibadah kita malam hari ini. Mari bersama naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Puji hormat bagi nama Tuhan Allah kami yang luar biasa pada saat malam ini yang telah menolong kami dan berkati kami. Sampai dengan waktu ini berkat Tuhan nyata bagi kami, perlindungan pada kami. Kiranya semua kami boleh mengalami lawatan Tuhan, bahkan juga yang boleh mengalami perlindungan Tuhan. Terima kasih sampai dengan minggu yang keempat ini Tuhan. Kami tahu berkat-berkat Allah mengalir bagi kami dan Tuhan terus bekerja dengan dahsyat bagi kami. Kami berdoa biarlah kiranya iman kami semakin bertumbuh dan semakin murni di hadapan Tuhan. Jelang hari kedatangan Kristus yang kedua kali, kami semakin dinyatakan sebagai orang-orang pribadi-pribadi yang layak di hadapan-Mu. Berkati seluruh jemaat-Mu dimanapun berada, baik mereka yang ada dari kota Jakarta, di luar kota Jakarta, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, bahkan juga Sulawesi, sampai kepada Papua, dalam nama Yesus diberkati Tuhan. Kami sangat percaya Tuhan tidak terbatas dengan ruang dan tempat, dalam nama Yesus. Berkati juga sidang jemaat Tuhan yang ada di GBI Taman Anggrek, berkati mereka dalam kehidupan mereka. Khususnya kami berdoa, biarlah kiranya Tuhan sendiri yang menyatakan kemurahan-Mu bagi setiap kehidupan kami. Ketika kami mengalami persoalan pergumulan, Tuhan datang menolong kami. Berkati seluruh pelayan Tuhan, baik yang melayani secara virtual, bahkan juga dari studio, diberkati Tuhan. Kami berdoa, Tuhan juga berkati Indonesia, kota Jakarta, dipulihkan Tuhan. Terima kasih, ini doa kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan ditinggikan sekarang sampai selama-lamanya. Saatnya kami mengakhiri ibadah ini, kami rindu berkat Tuhan dicurahkan bagi kami. Karena itu biarlah berkat itu Tuhan nyatakan bagi kami. Saudaraku, mari angkat tanganmu dua-dua, terimalah berkat Tuhan. Kiranya hari ini engkau diberkati Tuhan dengan limpah dan luar biasa. Segala berkat dari Bapa di sorga tercurah bagi menjadi bagian milikmu ketika engkau mendengarkan firman Tuhan, melakukannya dalam kehidupanmu. Diberkati engkau dalam keluargamu, diberkati engkau dalam pekerjaanmu, diberkati engkau dalam pelayananmu. Seluruh hidupmu diberkati Tuhan. Kemana engkau berjalan, Tuhan menuntun hidupmu. Tuhan mengangkatmu naik tinggi dan tidak turun, menjadikan kepala dan bukan ekor. Terimalah anugerah dan berkat dari Allah Bapa, kasih sayang dan damai dari Yesus Kristus, persekutuan yang indah penuh kuasa dari Roh Kudus, menyertai kita bersama-sama mulai malam ini sampai Tuhan datang kedua kali, mengangkat kita ke surga yang kekal. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin.
Puji nama Tuhan, kita sudah selesai mengikuti ibadah kita saat malam hari ini dan kami terus menghimbau bagi Bapak Ibu saudara kekasih untuk tetap menjaga kesehatan dan tetap berdoa buat bangsa dan negara kita dan juga berdoa buat keluarga kita. Sampai jumpa pada ibadah